Halo, ketemu lagi dengan saya Komar, si petani aglonema yang baru pemula. Buat para pemula, mari kita belajar membuat media tanam aglonema yang baik. Pertama-tama kita siapkan sekam mentah, sekam bakar, dan tanah pupuk. Berikut dicampur dengan kokopit yang warnanya sudah coklat kehitaman ya, atau kokopit yang sudah direndam agar racunnya hilang. Atau kalau kita mau supaya lebih simpel, kita dapat membelinya di toko Trubus media aglonema. Komposisinya sekam, pupuk kambing, pakis, kokopit, unsur hara, makro, dan mikro. Jadi kita tinggal cukup membelinya aja, langsung kita pakai ke media tanamnya. Saya pakai keranjang yang ada bolong-bolongnya supaya tanamannya itu tidak terlalu panas. Caranya kita ambil keranjang ya yang ada bolong-bolongnya, kemudian kita buat di dasarnya itu arang tempurung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya yang baru belajar ya. Arang tempurung kita buat agar drainase airnya lancar. Apa fungsinya ini? Untuk mencegah pembecekan. Kemudian kita ambil, nah begini ya, kita pakai lagi ini akar pakis, kita lapisin akar pakis. Apa gunanya akar pakis? Akar pakis ini menyerap air dan menyimpan air. Jadi fungsinya untuk menjaga kelembapan di dasarnya. Begini ya. Kita sobek-sobek supaya airnya tetap lancar, tidak menyimpan becek. Jadi tanah itu tidak becek ya. Nah, ini sekam yang sudah saya aduk, terdiri dari sekam mentah, sekam bakar, tanah, pupuk kandang, dan kokopit. Ada juga sih orang yang selalu membuat kokopitnya di terakhirnya kan, tapi saya langsung aduk 5 jenis. Nah, begini ya sudah. Yuk kita masukkan media tanam yang udah tercampur baik untuk menanam cacahan aglonema. Buat para pemula ini ya, buat para pemula, mungkin para pakar-pakar beda caranya, beda orang beda caranya ya. Ini saudara-saudara ya, supaya paham, kita buat adukannya hampir penuh. Nah, kita ratakan. Nah, begini. Selanjutnya kita ambil cacahan aglonema dan kita tanam, kita letakkan saja di atasnya. Ini contoh aja ya, contoh ya. Nah, ini setelah kita taruh begini, kemudian kita ambil cacahannya. Ini contoh cacahan yang sudah saya buat. Ini cacahannya sudah bertunas. Ini umur baru 2 minggu.
Nah ini ya sudah bertunas dianya. Cacahannya cukup kita letakkan saja begitu di atas medianya, kita siram. Setelah kita taruh cacahannya baru kita siram dengan air antrakol supaya itu menghilangkan cacing, semut atau binatang-binatang lainnya yang suka mengganggu akar-akarnya. Ya saudara-saudara ya, diperhatikan baik-baik ya. Ini sudah bertunas ya setelah 2 minggu. Nah selanjutnya ini yang sudah saya siapkan berumur 1 bulan. Nah lihat saudara-saudara ya, sudah bertumbuh dengan baik tunasnya ini ya. Nah ini semua ya, ini Aglonema red ya, cukup lumayan banyak dan bertumbuh 90%, bahkan berhasil semua ini bertumbuh dengan baik semuanya. Perhatikan ya. Nah ini juga sudah bertunas, sudah berdaun, bertunas. Nah ini juga sudah berdaun 1, ini udah mulai berdaun 2, ini baru mulai nongol daunnya. Nah, ya. Ini yang sudah berumur 1 bulan lebih, 1 bulan lebih seminggu. Jadi kalau untuk pemindahannya ke pot, ke dalam pot setelah kita terjadi pembibitan begini, pencacahannya baiknya kita congkel ya saudara-saudara ya. Kita congkel dan kita siapkan media tanamnya. Nah, media tanamnya kita ambil pot yang berukuran 17 cm. 17 cm ya, cukup 17 cm, dan saya selalu menggunakan nih. Nah, saya selalu pakai arang tempurung. Di dasarnya kita isi begini. Nah diperhatikan ya, yang terlalu banyak ya. Kemudian kita masukkan lagi akar pakis. Kegunaan akar pakis ini untuk menyerap air, karena akar pakis itu menyimpan air. Jadi terjaga kelembapannya di akarnya. Kegunaannya arang tempurungnya untuk melancarkan pembuangan air, saluran airnya, jadi tidak terjadi pembecekan di media tanamnya. Jadi tanaman kita itu Aglonema-nya tidak terjadi pembusukan akarnya. Setelah kita isi begini, ini media tanamnya kita pindah lagi tadi ya. Kita isi, ini kan coba contoh tadi keran yang pertama ya. Kita isi begini, enggak usah terlalu penuh ya. Kita siapkan ruangannya. Kemudian yang sudah berumur 1 bulan ini kita ambil pelan-pelan ya. Nah kita congkel yang ini, coba ya, pelan-pelan, perhatikan ya. Ini yang udah berumur 1 bulan. Ini akarnya yang busuk kita buang karena dia sudah memiliki akar yang baru, yang baik nih, putih. Nah kalau ada spot merahnya sebaiknya kita buang, tapi ini sangat baik, tidak memiliki spot merah ataupun spot-spot yang coklat. Itu adalah pembusukan. Perhatikan ya teman-teman ya, ini bersih ya, sangat baik ya. Ini udah akarnya udah pada tumbuh, ini akar yang sangat baik, yang putih, benar-benar seger nih, sehat. Nah kemudian selanjutnya kita masukkan ke media tanam pot yang telah kita persiapkan, dibuat lurus ya biar bertumbuh dengan baik. Lihat, perhatikan, cukup kita buat begini, kita tutup
Ya, kita tambah lagi. Ini media tanamnya yang sudah baik, sudah saya diamkan selama 1 bulan lebih, dan dia sudah tidak memiliki racun lagi dari sekam mentahnya ataupun kokopitnya. Nah, begini ya saudara-saudara ya. Nah, ini yang berumur 1 bulan lebih. Nah, setelah kita pindahkan begini, baiknya kita siram dengan antrakol, air antrakol sampai basah. Supaya apa? Supaya dianya terjaga kelembapannya selama seminggu. Yuk kita ambil air antrakolnya ya, kita siram. Bentar ya, ini antrakol kita campur, kita aduk. Nah, perhatikan ya, kita aduk ke, kita campur ke sini ya. Ya, secukupnya. Kemudian kita campur, kita aduk dengan air. Lagi cukup, dan ini akan kita siram sampai basah, ya, sampai basah. Dan ini cukup disiram sekali sampai nanti kita tunggu seminggu ya teman-teman ya. Nah, setelah seminggu kita siram, kemudian caranya kita mengeceknya kelembapannya airnya itu kita korek begini, kita korek. Nah, ini ternyata masih lembab, jadi tidak perlu kita siram lagi. Setelah seminggu kemudian kita cek kembali, kalau sudah kering ini medianya baru kita siram kembali ya, supaya tidak becek. Ini semua sudah saya siapkan semuanya pakai arang tempurung dan dikasih akar pakis. Jadi dianya ini setelah berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan selanjutnya ini dia udah berdaun 3. Nah, ini umurnya sudah 2 bulan setengah. Berumur 2 bulan setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun. Nah, beginilah. Kalau sudah 3 bulan, dia udah banyak daunnya, udah mulai indah, selalu terjaga kesegarannya dan kelembapannya. Tapi ini saya setelah 3 bulan, saya pakai ini sebentar ya. Saya pergunakan atonik zat pengatur tumbuh tanam. Jadi ini berbentuk larutan dalam air, berwarna coklat tua, bermanfaat untuk menurunkan kadar butir yang pecah-pecah ya. Kalau itu buat beras, meningkatkan jumlah buah, bobot buah, bisa juga buat segala jenis tanaman yang lainnya dan menghilangkan penyakit pada tanaman. Lanjut saya pakai Glowmore. Ini pupuk daun, sangat mudah larut dalam air melalui penyemprotan pada tanaman atau disiram ke dalam tanah langsung ke akar ya. Ada petunjuknya, ini sudah SNI dan ini sangat baik. Itu cara untuk daun dan pupuk. Dan ini setelah berumur 3 bulan lebih, 3 bulan lebih, itu sangat indah.
ya. Nah, ini baru selesai, dia siap kita pindah dalam rumah, boleh di teras boleh. Ini berumur 3,5 bulan, sungguh indah ya. Begitu dulu penyampaian saya ya teman-teman. Mungkin akan ada video di lanjutnya lagi, cara bercocok tanam yang lainnya lagi. Tapi jangan lupa ya, di like, di share, di komen, dan nyalakan loncengnya ya saudara-saudara ya. Terlebih-lebih jangan lupa di subscribe agar kita bisa berlanjut untuk di pelajaran selanjutnya. Sekian dulu dari saya, Komar Petani Aglonema, Jakarta. Terima kasih. Bye.